Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-255. Pangeran Juru berkunjung ke Surakarta. Di Kedaton Yogya, Kanjeng Sultan memanggil sang paman Pangeran Juru. Berangkat dari tanah perdikan, sang paman segera menghadap ke istana. Sultan berkata, "Paman, Nak Prabu Surakarta sudah mengirim surat untuk minta bertemu dengan paman. Kalau Bibi Juru sudah kembali, paman gantian diminta berangkat ke Surakarta. Karena itu paman segera bersiaplah. Kalau paman yang berangkat, saya tidak usah kirim surat, cukup menyampaikan pesan lewat paman saja. Cucu Ki Sundoro abdikan kepada kakaknya di Surakarta. Dan buyut Anda yang lahir perempuan dari istri selir, saya berikan untuk si sulung." Pangeran Juru menyatakan kesiapan melaksanakan perintah Sultan. Sultan berkata lagi, "Siapa yang akan mengantar? Apakah 2 kaliwon seperti kemarin?" Pangeran Juru berkata, "Terlalu besar, cukup mantri saja yang mengantar. Saya orang tua, berjalan sekuatnya saja." Sultan berkata, "Tidak boleh, paman. Paman mantan pembesar negeri dan sekarang menjadi sesepuh negeri. Harus memakai pengawalan yang pantas. Walau bisa mengambil dari bocah-bocah prajurit paman sendiri. Ada berapa orang prajurit paman?" Pangeran Juru berkata, "Hanya ada 100 orang saja, yang 40 bersenjata karabin dan 60 bersenjata tombak." Sultan berkata manis, "Saya akan menyertakan 20 mantri. Kalau paman tidak berkenan membawa kliwon, saya beri mantri yang banyak." Kala itu datang pasukan penjemput dari Surakarta yang terdiri dari 60 prajurit tombak. Sultan memerintahkan memberi pakaian ganti kepada prajurit penjemput, sama dengan prajurit dalam dari Jogja. Sultan bertanya, "Paman, prajurit Sorogeni bagaimana busananya?" Pangeran Juru menjawab, "Saya minta tolong Raden Ronggo Prawirodirjo untuk membuat yang sepantasnya." Lalu diberi pakaian gundulan putih dan topi dari sangklat ungu. Semua sudah patut. Saya kagum, Masya Allah, semua tirulah Raja Yogya, pintar memberi busana. Ketika saya dan kerabat baru datang, semua kaget melihat prajurit yang menjemput. Saya bertanya kepada dongkel di sepanjang jalan, karena setiap bertemu prajurit penjemput, selalu berbeda-beda pakaiannya dan semua bagus-bagus. Seragamnya melebihi prajurit kumpeni. Mayor dongkel tertawa dan menjawab, "Bapak sudah jadi orang desa di negeri Sri Lanka. Kalau Sultan memberi busana memang seperti itu. Apalagi kalau sudah maju di medan perang. Orang kumpeni yang hebat itu pun tak mampu menandingi Sultan." Sultan tersenyum dan berkata manis, "Benar, paman. Semoga langgeng karena berkah dari semua leluhur. Juga doa anak Prabu dan Paman Juru." Pangeran Juru sudah diberi pesan-pesan oleh Sultan dan segera mundur dari istana. Sesampai di rumah segera bersiap berangkat. Sementara itu di Surakarta, Adipati Mangkuprojo mendengar Pangeran Juru telah berangkat dari Yogya. Sang Adipati mengutus pasukan untuk menyambut kedatangan Pangeran Juru. Surodirjo berangkat dengan membawa 100 prajurit berkuda diiringi para mantri Jawa. Mereka menunggu di Delanggu sambil mempersiapkan jamuan. Setelah rombongan Pangeran Juru sampai di Delanggu, mereka dijamu dan dipersilahkan istirahat semalam. Paginya berangkat menuju Surakarta. Pangeran Juru sampai di Surakarta pada hari Senin Legi, tanggal 5 bulan Ruah. Masih di tahun yang sama dengan diangkatnya Beiman sebagai obruk. Sang raja memerintahkan agar Pangeran Juru istirahat dulu semalam. Baru esok harinya menghadap ke istana. Pagi hari Pangeran Juru dibawa Adipati Mangkuprojo menuju loji kompeni. Obruk Beiman menyambut dan kemudian mengantarkan ke istana bersama Adipati Mangkuprojo. Beiman kemudian masuk sendiri ke istana untuk melapor kepada sang raja. Sementara Pangeran Juru dan Adipati Mangkuprojo menunggu di pintu Sri Manganti.
Sang raja berkata, "Panggillah segera." Abdi dalem Nyai Soko keluar mempersilahkan Pangeran Juru dan Adipati Mangkuprojo masuk ke istana. Ketika Pangeran Juru masuk, sang raja turun dari singgasana dengan tergopoh-gopoh. Sang raja dan Pangeran Juru berangkulan, lalu sang raja mempersilahkan Pangeran Juru duduk di kursi. Pangeran Juru berkata, "Jangan repot-repot, Paduka Raja, walau dengan kakek. Raja hanya duduk dengan sesama raja atau gurunya, dan sekarang juga dengan Belanda atau kerabat yang menjadi panglima perang. Kakek ini bukan panglima perang." Sang raja tertawa. "Semua selamat kakek, juga paman sultan." Pangeran Juru berkata, "Semua selamat Paduka, salam taklim dari paman sultan untuk Paduka Raja." Sang raja bertanya, "Berapa lama kakek di negeri Ceylon?" Pangeran Juru menjawab, 15 tahun, sudah memasuki tahun ke-16. Sang raja seperti mimpi bisa bertemu dengan sang kakek. Tak terasa air mata mengalir. Banyak hal yang ingin ditanyakan kepada sang kakek. Sang raja berkata kepada Tuan Obruk Beiman, "Kakek Juru kalau besok mau masuk istana tidak perlu ke loji dulu. Langsung masuk saja." Obruk Beiman berkata, "Benar, supaya Bapak Pangeran Juru tidak repot karena sudah sepuh. Besok saja kalau mau pulang mampir ke loji bertemu dengan saya. Adapun sekarang langsung menghadap saja ke istana." Obruk sudah diizinkan keluar istana. Sang raja berbisik kepada Adipati Mangkuprojo, "Semua temanmu para tumenggung suruh menemui kakek, dan sungkemlah agar mendapat berkah." Kiai Patih menyatakan siap. Sang raja lalu mempersilahkan Pangeran Juru beristirahat dulu. Besok diminta datang lagi ke istana. Pangeran Juru lalu keluar istana bersama Adipati Mangkuprojo. Sesampai di pondokan yang terletak di Kepatian, para tumenggung tanpa disuruh saling berdatangan. Tumenggung Wirodigdo, Tumenggung Arung Binang, Tumenggung Mangkuyuda, dan Tumenggung Joyonagoro sudah berada di luar bersama para kliwon dan para mantri.